Goodbye AFF, kami sekarang fokus ke Piala Dunia, pamor AFF turun karena gak ada Indonesia. Laga penentuan di fase grup ajang ASEAN Football Championship 2024 telah dimainkan, dan hasilnya Indonesia gagal melaju ke babak berikutnya, usai skuad muda Indonesia mengalami kekalahan di laga kontra Filipina. Meski main di kandang timnas nampak cukup kesulitan, dan semua diperparah saat di babak pertama kapten timnas Indonesia, Ferrari justru mendapatkan kartu merah. Tentu bermain dengan 10 pemain saja tidak mudah, dan pada akhirnya sebuah keberuntungan didapatkan Filipina yang memperoleh hadiah penalti di babak yang kedua. Skor 1-0 untuk kemenangan Filipina yang akhirnya lolos menemani Vietnam di grup B ke babak semifinal. Tentu ini adalah kampanye yang buruk bagi tim di ajang AFF. Tapi di sisi lain jika kita melihat media sosial terkhusus dari Thailand, banyak fans Thailand cukup menyayangkan Indonesia tidak bisa lolos ke semifinal, dibandingkan menghadapi Filipina. Para penggemar Thailand lebih suka menghadapi Indonesia. Lantas mengapa berikut informasinya? Datang ke ajang Piala AFF dengan skuad muda, di mana sebagian besar para pemain timnas Indonesia adalah pemain under 22, yang bahkan belum pernah debut untuk tim senior di AFF ini. Awalnya kita semua sebenarnya sepakat bahwa tidak boleh ada ekspektasi tinggi, walau ada target untuk lolos sampai final dari PSSI dan tim pelatih. Hal itu bertujuan agar membuat para pemain semangat. Tapi kita harus realistis, tim yang dibawa ini bukan tim terbaik Indonesia. Kalau misalkan ditanya di mana tim terbaik Indonesia, yaitu mereka lagi main di Eropa, contohnya JIZS yang baru saja menjebol gawang Juventus, Eliano, Kelvin, Mes, hingga Tom Haye yang main di era divisi, atau juga pemain seperti Kevin Dick yang main di Copenhagen, dan tentunya kiper terbaik kita Marten Pas. Tentu tak mungkin pemain seperti mereka dibawa untuk AFF. Apalagi ajang ini tidak masuk kalender FIFA. Perlu diingat, di Piala AFF kali ini Indonesia menurunkan tim muda, dan kami pikir apa yang ditunjukkan para pemain tim Garuda sudah cukup baik, meskipun tentu saja masih ada banyak juga PR yang harus diperbaiki. Di laga kontra Filipina timnas Indonesia sejatinya sempat menguasai permainan, dan menciptakan cukup banyak peluang di babak pertama, seperti tembakan Marcelino yang masih membentur tiang gawang Filipina. Masalah utama pemain Indonesia adalah kontrol emosi, dan itulah yang dimanfaatkan pemain Filipina untuk membuat Ferrari terprovokasi, ketika sikutan kapten timnas Indonesia itu berujung kartu merah. Meskipun menurut Mimin provokasi yang dilakukan pemain Filipina jelas salah, tapi bereaksi dengan tendensi menyikut secara sengaja jelas lebih fatal, dan itu kenapa Ferrari mendapatkan kartu merah, sebuah kartu merah yang sangat ceroboh dan hal itu sangat merugikan tim, karena Indonesia harus bermain dengan 10 orang, di mana benar saja pada akhirnya kita harus kalah 1-0 usai Filipina mampu mengeksekusi penalti yang ia dapatkan setelah Donny Tre terkena handball. What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not. Menariknya meski bermain 10 orang para pemain tim Garuda sejatinya tetap bisa mengimbangi Filipina. Mereka memiliki 54% penguasaan bola yang menunjukkan jika semangat juang para pemain patut mendapatkan respek. Sayangnya masih ada banyak sekali PR di tim ini, seperti pola serangan yang tak terskema dengan baik, yang pada akhirnya membuat lini serang kita tidak bisa mencetak gol sama sekali, di mana dari 4 laga yang telah dimainkan di AFF, Indonesia mampu mencetak 4 gol, namun semua gol berasal dari pemain belakang yang berawal dari skema bola mati. Jadi kita tidak memiliki skema open play yang bagus, dan lini serang yang tajam. Ini adalah pertanyaan besar untuk Hoki hingga Rafa Strike.
Selain itu PR yang bisa kita lihat dengan jelas di skuad muda ini adalah passingnya, di mana hal itu masih jauh dari harapan, meski di laga kontra Filipina sudah mulai ada perbaikan, tapi secara keseluruhan kita masih melihat banyak passing negatif. Terakhir adalah ketenangan, sepak bola memang butuh semangat juang, tapi semangat saja tidak cukup, dibutuhkan ketenangan dalam setiap keputusan yang diambil di lapangan, agar terkesan tidak gerasak-gerusuk, dan satu lagi mungkin soal kontrol emosi, apalagi hingga terkena kartu merah yang sangat merugikan tim. Namun dengan kegagalan Indonesia di ajang AFF, menurut Mimin kita bisa mengambil sisi positifnya saja, di mana itu artinya kita sudah tidak perlu banyak-banyak memikirkan ajang Piala AFF, termasuk untuk Coach Shin Tae-yong, yang ada turnamen ini hanya jadi ajang bagi orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk menekan Coach Shin. Kalian bisa lihat saja di #STYOut langsung keluar kalau timnas main jelek atau kalah, padahal cuma pakai tim U22. Atas dasar itu menurut Mimin kalau mau ambil sisi positifnya, kita syukur Indonesia sudah selesai di AFF, apalagi di AFF kita harus terus turun peringkat FIFA, di mana usai kalah dari Filipina kita sekarang turun lagi ke ranking 130 FIFA, jadi setelah ini kita sudah tidak memikirkan AFF lagi, dan kita pun bisa lebih fokus ke ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3, di mana Indonesia bakal menghadapi timnas Australia di bulan Maret mendatang, meski masih panjang waktunya tapi tidak masalah, apalagi bagi Coach Shin, ia bisa lebih fokus menganalisis strategi terbaik untuk mengalahkan tim raksasa tersebut, sekaligus memantau performa para pemain timnas di Eropa. Di satu sisi, dengan populasi terbesar di ASEAN, dengan netizen paling dominan di sepak bola internasional, bahkan untuk level dunia, kami pikir gagalnya Indonesia untuk lolos ke semifinal bakal membuat sorotan ke ajang AFF berkurang, tentu saja pendapatan dari turnamen AFF juga akan berkurang, dan harusnya mereka akan merasa rugi. Terlepas dari itu ternyata netizen Thailand ini ternyata lebih suka jika menghadapi Indonesia dibandingkan Filipina. Terbukti usai Indonesia kalah atas Filipina, banyak netizen di Thailand yang menyayangkan hasil tersebut. Salah satu alasannya karena mereka harus main di Filipina di rumput sintetis, tentu itu tak akan menyenangkan, karena berpotensi cedera. Jadi apa yang didapat Indonesia sudah bagus, hal ini untuk pengalaman para pemain muda yang nantinya akan disiapkan untuk SEA Games, hingga kualifikasi Piala Asia U23, tentu saja para pemain ini masih akan dievaluasi, siapa yang masih layak dan yang tidak layak main di timnas.